Dampak kesehatan pasca bencana terbukti sangat masif. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lonjakan tajam kasus kanker tiroid, terutama pada anak-anak di Ukraina, Belarus, dan Rusia akibat mengkonsumsi susu yang terkontaminasi iodium 131 di hari-hari pertama pasca ledakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, selamat datang kembali di my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi dengan kebahagiaan. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan waktu guys. Kita bakal kembali ke tahun 1986 ke sebuah kota bernama Pripyat di wilayah Ukraina yang saat itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Kota ini adalah kota impian, modern, hijau, dan dipenuhi oleh keluarga muda. Mengapa mereka bisa ada di sini? Ya karena mereka bekerja di salah satu simbol kehebohan teknologi dunia saat itu guys, pembangkit listrik tenaga nuklir yaitu Chernobyl. Namun dalam hitungan jam, sejarah dunia akan berubah selamanya lewat sebuah tragedi kemanusiaan dan sains terbesar abad ke-20. Ini adalah kisah nyata tanpa fiksi tentang apa yang sebenarnya terjadi di Chernobyl. Gimana guys, apa kalian udah siap buat dengar cerita ini? Kalau udah siap, langsung aja kita ke cerita selengkapnya guys. Pada pertengahan April 1986, reaktor nomor 4 di Chernobyl dijadwalkan untuk melakukan perawatan rutin. PLTN ini menggunakan teknologi reaktor jenis RBMK-1000, sebuah mahakarya Uni Soviet yang diklaim sangat aman oleh para ilmuwan mereka saat itu guys. Prinsip dasarnya sangat sederhana, panas dari reaksi nuklir digunakan untuk mendidihkan air. Uap air ini kemudian memutar turbin untuk menghasilkan listrik skala raksasa. Namun, reaktor RBMK memiliki satu kelemahan desain yang sangat fatal pada kondisi tertentu. Sebuah rahasia yang bahkan tidak disadari oleh para operator yang menjalankan mesin tersebut malam itu guys. Sebelum reaktor dimatikan untuk perawatan, sebuah uji coba keselamatan penting harus dilakukan. Tujuannya adalah menguji, jika listrik di pembangkit padam, apakah turbin yang masih berputar sisa momentumnya bisa menyuplai energi darurat untuk pompa air pendingin selama 45 detik. Waktu kritis sebelum generator diesel darurat menyala penuh. Uji coba ini harusnya dilakukan pada siang hari tanggal 25 April oleh tim shift siang yang sudah sangat terlatih. Namun karena kebutuhan listrik jaringan regional tiba-tiba melonjak guys, pemerintah pusat memerintahkan uji coba ditunda. Akibatnya tugas berat ini terpaksa digeser ke tim shift malam. Tim yang tidak mendapatkan pengarahan lengkap dan tidak siap untuk skenario darurat ini guys. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, tanggal 26 April 1986, di dalam ruang kendali reaktor nomor 4, situasi mulai tidak terkendali. Ketika daya reaktor diturunkan untuk persiapan uji coba, daya justru merosot terlalu jauh hingga hampir mati total. Dalam dunia nuklir, kondisi ini sangat berbahaya karena memicu fenomena kimia yang disebut keracunan xenon, zat yang menyerap neutron dan membuat reaktor mogok. Demi menaikkan kembali daya secara cepat, operator mengambil keputusan fatal atas perintah atasan mereka. Menarik keluar hampir semua batang kendali berbahan boron yang berfungsi sebagai rem darurat reaktor. Reaktor kini berjalan tanpa rem. Dengan kondisi reaktor yang tidak stabil dan tanpa sistem pengamanan yang aktif, tombol uji coba akhirnya ditekan tepat pada pukul 1:23 menit pagi guys. Mereka tidak tahu bahwa tindakan itu baru saja memicu bom waktu yang tidak bisa dihentikan. Apa yang terjadi dalam 60 detik berikutnya di dalam reaktor tersebut, kita akan bahas tuntas di segmen berikutnya. Di cerita sebelumnya, kita melihat bagaimana reaktor nomor 4 Chernobyl berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil akibat penurunan daya yang dipaksakan. Tepat pada pukul 1:23 menit 40 detik dini hari guys, tanggal 26 April 1986, tombol uji coba ditekan. Para operator mengira ini hanyalah tes rutin biasa. Namun dalam waktu kurang dari 1 menit, kesalahan desain reaktor dan kepanikan manusia akan menciptakan ledakan non-militer paling mengerikan dalam sejarah. Ini adalah kronologi nyata detik-detik meledaknya Chernobyl.
Begitu uji coba dimulai, aliran air yang berfungsi mendinginkan reaktor mulai melambat guys, karena pompa kehilangan daya listrik utama. Akibatnya, air di dalam reaktor mulai mendidih ya dengan sangat cepat dan berubah menjadi uap. Disinilah letak kelemahan fatal reaktor RBMK Uni Soviet yang dikenal dengan istilah positive void coefficient. Di reaktor jenis ini, semakin banyak uap air yang terbentuk, semakin cepat pula reaksi nuklir terjadi. Bukannya mendingin, reaktor justru menjadi semakin panas secara ekstrim ya dalam hitungan detik. Daya reaktor mulai melonjak tidak terkendali di luar batas normalnya. Melihat indikator daya yang naik gila-gilaan, Kepala Shift Malam yaitu Alexander Akimov mengambil tindakan darurat terakhir guys. Tepat pada pukul 01.23:40 ia menekan tombol AZ5. Tombol ini berfungsi untuk memasukkan seluruh batang kendali boron ke dalam reaktor guna menghentikan total reaksi nuklir secara instan. Namun ada satu rahasia cacat desain yang sangat fatal. Ujung dari batang-batang pengaman tersebut ternyata dilapisi oleh grafit. Grafit sendiri adalah zat yang justru mempercepat reaksi nuklir. Ketika tombol ditekan dan batang-batang itu turun, ujung grafit masuk terlebih dahulu. Alih-alih mengerem, tombol darurat ini justru bertindak seperti menginjak pedal gas sedalam-dalamnya. Reaktor mengalami lonjakan daya raksasa hingga 100 kali lipat dari kapasitas maksimumnya. Hanya dalam waktu kurang dari 5 detik setelah tombol ditekan, tekanan uap di dalam reaktor menjadi sangat masif. Tepat pada pukul 01.23:45 ledakan pertama terjadi. Ledakan uap ini sangat dahsyat hingga mampu mengangkat tutup pelindung beton reaktor seberat 2000 ton ke udara dan menghancurkan seluruh atap bangunan guys. Beberapa detik kemudian, ledakan kedua pun akhirnya terjadi. Ini adalah ledakan hidrogen dan oksigen yang dipicu oleh reaksi kimia internal. Ledakan kedua ini melemparkan bongkahan grafit yang sangat radioaktif ke area sekitar pabrik dan menyemburkan partikel nuklir langsung ke langit malam. Di dalam ruang kendali, para operator tertegun guys. Mereka tidak percaya reaktor telah hancur karena instrumen mereka tidak dirancang untuk mengukur kerusakan sebesar itu. Sementara itu, di luar alarm kebakaran berbunyi, truk pemadam kebakaran pertama dari kota Pripyat mulai meluncur menuju lokasi. Para petugas pemadam kebakaran ini maju ke garis depan tanpa pakaian pelindung radiasi, mengira mereka hanya akan memadamkan kebakaran atap biasa guys. Apa yang terjadi pada para pahlawan pertama ini dan bagaimana reaksi pemerintah Uni Soviet menanggapi bencana ini? Kita akan bahas di segmen berikutnya tentang respon pertama dan penangkalan informasi. Tapi sebelumnya aku ingetin kalian guys, buat yang belum subscribe channel ini, bantu support channel ini biar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Reaktor nomor 4 telah meledak menyemburkan material radioaktif langsung ke atmosfer bumi. Namun di jam-jam pertama pasca ledakan, bahaya terbesar bukan hanya datang dari radiasi yang tak kasat mata, melainkan dari sebuah penyangkalan. Karena kepanikan, ketakutan akan sanksi politik, dan sistem birokrasi yang sangat kaku, kebenaran tentang hancurnya reaktor sengaja disembunyikan. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana sensor informasi memperburuk salah satu bencana terbesar di dunia. Beberapa menit setelah ledakan, tim pemadam kebakaran, pimpinan Letnan Volodymyr Previk ya, tiba di lokasi guys. Mereka melihat atap reaktor runtuh dan api berkobar sangat hebat. Tanpa seragam pelindung radiasi, hanya bermodalkan jaket kanvas dan helm biasa, mereka langsung memanjat ke atas atap yang dipenuhi puing-puing radioaktif. Para petugas ini mengira mereka hanya memadamkan kebakaran atap biasa yang dipicu oleh konsleting listrik. Mereka bahkan memegang bongkahan grafit hitam yang berserakan guys, tanpa tahu bahwa benda itu adalah inti reaktor yang memancarkan radiasi jutaan kali lipat dari batas aman. Dalam beberapa jam, para pemadam kebakaran ini mulai bertumbangan akibat sindrom radiasi akut. Sementara petugas pemadam kebakaran bertaruh nyawa di luar, di dalam ruang kendali terjadi kepanikan massal. Alat ukur radiasi skala kecil milik mereka langsung rusak karena level radiasi melompat melebihi batas maksimal kemampuan alat tersebut.
Ketika operator melaporkan bahwa reaktor telah hancur, Wakil Kepala Insinyur Anatoly Dyatlov menolak mempercayainya. Menurut doktrin Sen Uni Soviet saat itu, reaktor RBMK atau reaktor kanal daya tinggi tidak mungkin meledak. Laporan yang diteruskan ke pemerintah pusat di Moskow berbunyi, reaktor masih utuh, hanya terjadi kebakaran kecil di atap. Laporan palsu akibat penyangkalan ini membuat keputusan evakuasi warga sipil tertunda secara fatal. Matahari terbit pada Sabtu pagi 26 April 1986. Di kota Pripyat, kehidupan berjalan seperti biasa. Anak-anak bermain di luar ruangan dan warga sipil tidak diberi peringatan sama sekali oleh pemerintah lokal. Untuk mencegah kepanikan dan menjaga nama baik negara, jalur komunikasi telepon ke luar negeri Pripyat diputus total oleh agen keamanan KGB, guys. KGB ini adalah anggota atau mata-mata dari Badan Intelijen dan Polisi Rahasia Utama Uni Soviet. Akses jalan masuk dan keluar dijaga ketat oleh militer. Pemerintah Uni Soviet memilih menutup rapat informasi ini dari rakyatnya sendiri, membiarkan hampir 50.000 penduduk Pripyat menghirup udara yang telah tercemar debu plutonium dan juga cesium yang sangat mematikan. Selama lebih dari 30 jam, penduduk Pripyat hidup di tengah racun yang tidak terlihat. Hingga akhirnya pada siang hari tanggal 27 April, perintah evakuasi total tiba-tiba diumumkan. Warga hanya diberi waktu 2 jam untuk berkemas, guys. Namun Uni Soviet tidak bisa menyembunyikan rahasia ini selamanya. Ribuan kilometer dari sana, di sebuah pembangkit listrik di Swedia, alarm detektor nuklir mereka tiba-tiba berbunyi keras mendeteksi radiasi asing dari arah timur. Bagaimana dunia akhirnya membongkar kebohongan ini, kita akan bahas di segmen berikutnya. Selama hampir 2 hari, Uni Soviet berhasil mengunci rapat informasi meledaknya reaktor nomor 4 dari dunia luar. Namun radiasi nuklir tidak mengenal batas negara atau ideologi politik. Angin membawa partikel tidak kasat mata ini terbang sejauh ribuan kilometer ke arah utara, melintasi Laut Baltik hingga akhirnya menembus dinding pertahanan negara lain. Inilah kisah nyata tentang bagaimana rahasia Chernobyl terbongkar di mata dunia dan bagaimana sebuah kota berpenduduk 50.000 jiwa mendadak dikosongkan dalam hitungan jam saja. Senin pagi 28 April 1986, di pembangkit listrik tenaga nuklir Forsmark di Swedia, seorang teknisi bernama Cliff Robinson berjalan melewati detektor radiasi saat hendak masuk kerja. Tiba-tiba alarm berbunyi keras menandakan adanya kontaminasi radioaktif yang sangat tinggi pada sepatunya, guys. Otoritas Swedia awalnya panik mengira ada kebocoran internal di dalam pembangkit mereka sendiri. Namun setelah pemeriksaan secara menyeluruh, reaktor mereka terbukti sangat bersih. Ketika mereka memeriksa arah angin dan sampel udara di luar, mereka menyadari hal yang sangat mengejutkan. Radiasi tersebut datang dari material nuklir jenis RBMK atau reaktor kanal daya tinggi yang terbawa angin dari wilayah Uni Soviet. Swedia langsung melayangkan tuntutan penjelasan resmi kepada Moskow. Terdesak oleh ancaman Swedia yang akan menyebarkan peringatan global ke seluruh dunia, pemerintah Uni Soviet akhirnya terpaksa mengaku, guys. Malam itu dalam siaran berita resmi pemerintah, Fremya, seorang presenter, membaca pengumuman singkat yang hanya berisi beberapa kalimat saja. Kalimat itu berbunyi, telah terjadi kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Salah satu reaktor mengalami kerusakan. Tindakan sedang diambil untuk mengatasi konsekuensi dari insiden tersebut. Tidak ada rincian jumlah korban, tidak ada penjelasan level radiasi. Namun bagi dunia internasional, pesan singkat ini memicu alarm bahaya global. Bencana nuklir terbesar sedang terjadi. Sebenarnya beberapa jam sebelum pengumuman di Swedia, tepatnya tanggal 27 April siang, pemerintah Soviet akhirnya sadar situasi di lapangan sudah sangat kritis. Sebanyak 1.200 bus dikerahkan untuk mengevakuasi seluruh penduduk kota Pripyat. Lewat pengeras suara kota, warga diberi pengumuman bahwa mereka dievakuasi hanya untuk sementara waktu selama 3 hari saja. Warga dilarang membawa hewan peliharaan dan barang berharga yang sangat berat. Akibatnya, mereka pergi hanya membawa pakaian di badan dan dokumen-dokumen penting. Mereka tidak pernah tahu bahwa janji 3 hari itu adalah sebuah kebohongan, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali ke rumah mereka lagi selama-lamanya. Dalam waktu kurang dari 4 jam,
Kota yang tadinya ramai dengan hiruk-pikuk 50.000 manusia berubah menjadi kota hantu yang sunyi senyap. Pripyat telah ditinggalkan, menyisakan barang-barang yang perlahan terselimuti debu radioaktif yang mematikan. Kota telah dikosongkan, namun masalah besar baru saja dimulai. Di dalam sisa-sisa reruntuhan reaktor, inti nuklir yang meleleh masih terus terbakar dan mengancam akan menembus tanah menuju sumber air bawah tanah yang bisa meracuni seluruh Eropa. Bagaimana cara menjinakkan monster nuklir yang masih menyala ini? Kita akan bahas di Eropa, guys. Setelah kota Pripyat dikosongkan, ancaman terbesar ternyata belum berakhir. Di dalam reruntuhan reaktor nomor 4, inti nuklir seberat ratusan ton yang meleleh masih membara dengan suhu ribuan derajat Celcius, terus membakar apa saja di bawahnya. Jika lava nuklir ini menyentuh kolam air bawah tanah yang berada persis di bawah reaktor, akan terjadi ledakan uap kedua berkekuatan raksasa yang mampu menghancurkan seluruh area pembangkit dan meracuni pasokan air Eropa. Untuk mencegah kiamat sekunder ini, Uni Soviet mengerahkan sebuah pasukan khusus yang berdiri dari tentara, ilmuwan, penambang, dan warga sipil. Mereka dikenal sejarah sebagai para likuidator. Misi paling mendesak di awal Mei 1986 adalah menguras air di dalam kolam pengondisi uap atau bubbler pool di bawah reaktor. Tugas ini membutuhkan orang yang tahu persis tata letak pipa bawah tanah untuk membuka katup pembuangan secara manual. 3 insinyur menawarkan diri secara sukarela, yaitu Alexei Ananenko, Valery Baspalov, dan juga Boris Baranov, guys. Menggunakan pakaian selam karet tipis dan bermodalkan senter yang sering mati, mereka merayap ke dalam air yang terkontaminasi radioaktif tinggi di bawah reaktor. Di tengah kegelapan total, dengan mukjizat, mereka berhasil menemukan katup tersebut dan menguras kolam air. Aksi heroik ini berhasil mencegah ledakan uap yang bisa meratakan wilayah Ukraina. Pertempuran berlanjut dari udara dan bawah tanah. Di udara, para pilot helikopter militer melakukan ribuan penerbangan berbahaya tepat di atas reaktor yang terbuka. Mereka menjatuhkan total 5.000 ton pasir, timbal, tanah liat, dan boron untuk memadamkan api nuklir. Banyak pilot yang terpapar radiasi dosis tinggi saat helikopter mereka melayang di atas kepulan asap beracun. Sementara itu di bawah tanah, sekitar 400 penambang batu bara dari wilayah Donbas dikerahkan, guys. Mereka menggali terowongan sepanjang 150 meter tepat di bawah reaktor yang membara itu, guys, untuk memasang sistem pendingin cair. Bekerja dalam suhu ekstrim mencapai 50 derajat Celcius tanpa alat pelindung yang memadai, para penambang ini berpacu dengan waktu demi melindungi air tanah agar tidak tercemar. Tantangan tersulit adalah membersihkan puing-puing grafit yang sangat radioaktif dari atap reaktor agar struktur pelindung bisa dibangun. Uni Soviet awalnya mencoba menggunakan robot remote control buatan Jerman dan domestik. Namun sirkuit elektronik robot-robot tersebut langsung hangus dan rusak akibat radiasi yang terlalu ekstrim. Akhirnya pemerintah menggunakan tenaga manusia yang dijuluki biorobots. Sebanyak ribuan tentara mengenakan celemek timbal buatan sendiri maju ke atap. Karena radiasi yang mematikan, setiap orang hanya diizinkan berada di atap selama 90 detik saja untuk menyekop 1 atau 2 bongkah grafit sebelum digantikan orang lain. Bagi banyak dari mereka, 90 detik itu mengubah kesehatan mereka seumur hidup. Secara total, sekitar 600.000 orang dari berbagai penjuru Uni Soviet dimobilisasi sebagai likuidator sepanjang tahun 1986 hingga 1989. Berkat pengorbanan kolektif mereka, guys, monster nuklir di reaktor 4 akhirnya berhasil dijinakkan dan dikurung di dalam sebuah struktur beton raksasa yang disebut Sarkophagus. Namun setelah debu-debu mulai tenang, pertanyaan besar pun mulai bermunculan. Siapa yang harus bertanggung jawab atas petaka ini dan bagaimana takdir Chernobyl serta Uni Soviet setelah peristiwa ini? Kita akan bahas tuntas di segmen terakhir tentang pengadilan, dampak jangka panjang, dan warisan sejarah.
Monster nuklir di reaktor nomor 4 akhirnya berhasil dikurung dalam peti beton raksasa. Debu radioaktif pun perlahan mulai mengendap. Namun bagi Uni Soviet dan dunia guys, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Korban jiwa akibat dampak radiasi jangka panjang terus bermunculan, sementara masyarakat menuntut jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Ini adalah kisah tentang penutupan babak kelam Chernobyl, sebuah pengadilan yang mengungkap kebohongan besar dan bagaimana tragedi sains ini ikut meruntuhkan sebuah negara adidaya. Pada bulan Juli 1987, sebuah pengadilan digelar di kota Chernobyl yang telah dikosongkan. Pemerintah Uni Soviet menyidang para petinggi, pembangkit listrik, termasuk Direktur Viktor Byrkanov dan Wakil Kepala Insinyur Anatoly Dyatlov, guys. Hasil persidangan resmi memutuskan bahwa mereka bersalah atas pelanggaran kode keselamatan kerja yang sangat berat dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara di kamp kerja paksa. Namun pengadilan ini awalnya sengaja menutupi fakta penting, bahwa kesalahan bukan hanya pada kelalaian manusia malam itu, melainkan pada kecacatan desain reaktor RBMK milik negara. Butuh waktu bertahun-tahun bagi komunitas sains internasional untuk memaksa Uni Soviet mengakui kelemahan fatal pada sistem teknologi nuklir mereka. Dampak kesehatan pasca bencana terbukti sangat masif. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lonjakan tajam kasus kanker tiroid, terutama pada anak-anak di Ukraina, Belarus, dan Rusia akibat mengkonsumsi susu yang terkontaminasi iodium 131 di hari-hari pertama pasca ledakan. Secara geopolitik, Chernobyl menjadi paku terakhir pada peti mati Uni Soviet. Kebijakan keterbukaan informasi atau glasnost yang digaungkan oleh Mikhail Gorbachev lahir karena ia sadar sistem sensor lama pasca Chernobyl telah gagal total. Bertahun-tahun kemudian, Gorbachev bahkan menyatakan dalam memoarnya, kecelakaan di Chernobyl bahkan lebih dari kebijakan ekonomi saya. Mungkin merupakan penyebab utama runtuhnya Uni Soviet 5 tahun kemudian. Waktu berlalu, namun sisa reaktor tetap mematikan. Karena struktur peti beton tahun 1986 mulai retak dan rapuh, pada tahun 2016, sebuah mahakarya teknik modern setinggi 108 meter bernama New Safe Confinement atau NSC resmi digeser untuk membungkus reaktor tersebut. Struktur baja raksasa ini dirancang untuk menahan radiasi hingga 100 tahun ke depan, guys. Hari ini, wilayah radius 30 km di sekitar lokasi dikenal sebagai zona eksklusi Chernobyl. Menariknya, tanpa adanya aktivitas manusia selama puluhan tahun, alam justru mengambil alih. Pripyat kini menjadi hutan yang sangat lebat, di mana satwa liar hidup bebas di antara reruntuhan beton, menjadikannya monumen hidup tentang batas kekuatan teknologi manusia di hadapan kekuatan alam. Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini tentang bencana nuklir Chernobyl yang bukan sekedar cerita tentang kesalahan teknis atau ledakan sebuah mesin. Ini adalah kisah nyata tentang pengorbanan tanpa pamrih ratusan ribu manusia demi menyelamatkan jutaan nyawa lainnya yang bahkan tidak pernah mengenal nama mereka. Melalui sejarah ini kita belajar bahwa dalam sains dan kepemimpinan, menyembunyikan kebenaran demi nama baik adalah sebuah kejahatan terbesar. Terima kasih guys telah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga kisah nyata ini menjadi pengingat berharga bagi generasi kita dan masa depan. Sebelum aku akhiri videonya, jangan lupa dong guys, support terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Mohon maaf ya guys jika ada kesalahan, kekeliruan, atau kurangnya informasi serta dokumentasi di video ini. Ovan Anggara pamit, thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye.